Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-110. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perempuan parubaya itu segera mencabut sepasang pedang pendek lentur yang tersembunyi rapi di pinggangnya. Dengan cepat ia melesat cepat ke arah Rarawiru sambil membabatkan pedangnya. Melihat serangan berbahaya itu, Rarawiru segera memutar pedangnya dan menangkis sabetan pedang Nyi Sarpakenaka. Bunga api kecil tercipta saat dua senjata mereka beradu. Masing-masing melompat mundur beberapa langkah setelah benturan senjata terjadi. Dilihat dari sisi tenaga dalam, Nyi Sarpakenaka setara dengan Dewi Pedang Hitam. Dengan cepat, Nyi Sarpakenaka kembali melesat ke arah Rarawiru. Kembali mereka beradu jurus dengan bersenjatakan pedang. Suara keributan itu memancing perhatian Dadung Awangga dan Wulupaksi, juga Gampeng yang sedari tadi berdiam di dapur penginapan. Mereka segera mendekat ke arah pertarungan antara Nyi Sarpakenaka dan Rarawiru. Saat Nyi Sarpakenaka menghantam dada Rarawiru dengan gagang pedang pendeknya, perempuan itu terdorong mundur beberapa langkah. Nyi Sarpakenaka yang melihat kesempatan dengan lengahnya lawan, dengan cepat menyabetkan pedang pendeknya ke arah leher Dewi Pedang Hitam. Wagah, sering-sering. Dua buah potongan kayu melesat cepat ke arah Nyi Sarpakenaka saat pedang pendeknya hendak menebas batang leher Dewi Pedang Hitam. Dengan cepat perempuan parubaya berkonde emas itu mengurungkan niatnya untuk membunuh Rarawiru dengan menghindari serangan bokongan yang dia terima. Dewi Pedang Hitam selamat dari maut, dan Nyi Sarpakenaka melompat mundur beberapa langkah ke belakang. "Bangsat, beraninya main bokong. Dasar laknat," maki Nyi Sarpakenaka dengan penuh kemarahan. "Bantu aku habisi perempuan itu, Kakang. Dia adalah mata-mata daha." "Cepat, sebelum rencana kita terbongkar," teriak Dewi Pedang Hitam yang membuat iblis seribu muka melesat cepat ke arah Nyi Sarpakenaka. Sambaran angin tenaga dalam tingkat tinggi menderu kencang saat laki-laki paruh baya mengibaskan tangannya. Wus, dengan sekuat tenaga Nyi Sarpakenaka berusaha menghadang laju angin kencang itu, namun perempuan parubaya berkonde emas itu terdorong mundur beberapa langkah. Huo, Nyi Sarpakenaka muntah darah segar akibat terpaan angin kencang yang mengandung tenaga dalam tingkat tinggi. Iblis seribu muka melesat cepat ke arah Nyi Sarpakenaka sambil mengayunkan tangan kanannya yang membentuk cakar ke arah dada lawannya. Meski dalam keadaan luka dalam, Nyi Sarpakenaka masih mampu menghindari serangan lawan yang datang bertubi-tubi. Jurus demi jurus berlalu namun Nyi Sarpakenaka masih bisa meladeni permainan silat Dadung Awangga yang mengancam nyawa. Dengan cepat, Dadung Awangga alias iblis seribu muka menyapu kaki Nyi Sarpakenaka. Perempuan parubaya itu menghindar dengan cara melompat tinggi ke udara. Namun saat mendarat, tiba-tiba saja sebuah tendangan keras dari Dewi Pedang Hitam telak menghantam punggungnya. Dis, oh, terdengar jerit keras dari bibir Nyi Sarpakenaka. Perempuan parubaya berkonde emas itu terjungkal ke depan dan menyusruk tanah dengan keras. Rarawiru menyeringai lebar melihat itu semua. Nyi Sarpakenaka berusaha untuk bangkit dan berdiri tegak. Melihat lawan masih sanggup untuk bertarung, iblis seribu muka melesat ke arah Nyi Sarpakenaka. Bersamaan dengan itu, Gampeng berlari menyongsong ke arah iblis seribu muka dan merangkul tubuh lelaki bertubuh kurus itu segera. "Lari Nyi, cepat lari,
teriak Gampeng yang segera menyadarkan Nyi Sarpakenaka untuk melarikan diri. Menyadari usaha Gampeng untuk menghalangi gerakannya, iblis seribu muka menghantam dada kanan Gampeng dengan tenaga dalam tingkat tingginya. Buk, aug, Gampeng melengguh keras. Tubuh pria gemuk itu segera roboh ke tanah. Sebentar kemudian Gampeng muntah darah karena tulang dadanya remuk terkena hantaman pukulan Dadung Awangga. Melihat Nyi Sarpakenaka sudah menghilang di kegelapan malam, Gampeng tersenyum tipis dengan bibirnya yang memucat. Pria gemuk itu lalu tewas dengan dada kanan menghitam. Bedebah, dia berhasil kabur Kakang. Wulupaksi, bagaimana ini? Perempuan itu bisa membahayakan tugas kita. Dewi Pedang Hitam menoleh ke arah Wulupaksi yang berdiri tak jauh dari arena pertarungan. Malam ini juga, kita berpindah tempat Kang Bok. Jalankan rencana kita seperti yang kita bicarakan. Ucapan Wulupaksi membuat Dadung Awangga dan Rara Wiru mengangguk mengerti. Malam itu juga, Wulupaksi, Dadung Awangga dan Rara Wiru meninggalkan penginapan Nyi Sarpakenaka untuk mencari tempat baru yang akan dijadikan sebagai tempat mereka menyusun rencana. Pagi menjelang tiba di padepokan Anggrek Bulan. Suara kicau burung pagi berbaur dengan kokok ayam jantan bersahutan membangunkan semua orang yang berada di wilayah tersebut. Sang surya perlahan mulai menampakkan diri di langit timur. Sinar hangatnya seakan menjadi pelita kehidupan yang mengusir gelap sang malam yang dingin. Panji Watu Gunung terbangun dari tidurnya saat merasakan sentuhan lembut di pipinya. Yuwaraja Panjalu itu segera membuka mata dan melihat bahwa Dewi Naganingrum yang semalam menemani tidurnya tengah asyik mengelus wajahnya. Maaf atuh Akang Kasep. Abdi teh henteu maksud cucungah sama Akang. Hanya mengagumi Kasepna Akang, ujar Dewi Naganingrum yang sedikit kaget melihat Panji Watu Gunung membuka matanya. Panji Watu Gunung hanya tersenyum simpul menatap wajah cantik permaisuri ketiganya itu. Kulit wajahnya yang putih terlihat merona saat menahan malu karena ketahuan Panji Watu Gunung. Tidak apa-apa Dinda Naganingrum, aku tidak merasa terganggu kok. Sudah pagi ya? Ayo kita mandi dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Ucapan lembut Panji Watu Gunung membuat Dewi Naganingrum justru memeluk tubuh sang suami. Lamun sakedap deui kunaon atuh Akang Kasep, Naganingrum teh masih ingin bermanja-manja dengan Akang, pinta Naganingrum sambil tersenyum manja. Belum sempat Panji Watu Gunung menjawab, dari arah pintu kamar tidur terdengar suara langkah kaki yang berhenti di depan pintu kamar. Dan, kriet, pintu kamar tidur terbuka dari luar. Nampak Ratna Pitaloka sudah selesai berdandan layaknya seorang bangsawan membawa senampan makanan yang masih hangat. Diikuti oleh Dewi Srimpi yang membawakan air cuci muka yang sudah diberi daun sirih. Sedangkan Sekar Mayang, sang selir kedua tampak membawa nampan berisi wedang jahe dalam cangkir dari tanah liat. Naganingrum, cepat bangun, sudah siang ini, cepat mandi sana. Lihatlah saudari-saudarimu sudah rapi, ucap Ratna Pitaloka sambil meletakkan nampannya di meja samping tempat tidur Panji Watu Gunung. Dengan ogah-ogahan, Dewi Naganingrum melepaskan pelukannya pada Panji Watu Gunung dan menyambar selendang yang tergeletak di lantai. Sambil bersungut-sungut, Putri Prabu Dharmaraja itu keluar dari kamar Panji Watu Gunung. Dasar pengganggu, pagi itu usai berdandan rapi, Panji Watu Gunung beserta keempat istrinya menemui Dewi Anggrek Bulan di balai utama Padepokan Anggrek Bulan. Eyang Putri, kiranya cukup kami merepotkan Eyang dengan kehadiran kami di sini. Terima kasih atas sambutan yang Eyang Putri berikan pada kami, ujar Panji Watu Gunung yang duduk bersila di hadapan Dewi Anggrek Bulan. Keempat istrinya duduk berjajar di samping kiri dan kanannya. Jadi kau bermaksud untuk berpamitan, Watu Gunung? Padahal aku belum merasa puas melihat kau yang sekarang menjadi Yuwaraja Panjalu, jawab Dewi Anggrek Bulan sambil menghela nafas berat. Perempuan cantik seperti gadis remaja berusia 2 windu namun sebenarnya berusia lebih dari 8 warsa itu nampak murung. Lain waktu, aku akan mengunjungi Eyang Putri lagi. Kami baru saja pulang dari peperangan melawan Jenggala, belum sempat mengabarkan kepada Gusti Prabu Samarawijaya tentang kemenangan kami.
Aku juga rindu pada kedua putraku di istana Kadiri, Eyang. Aku berjanji pasti akan kembali ke tempat ini lagi, ucap Panji Watu Gunung berusaha meyakinkan Dewi Anggrek Bulan. Baiklah kalau begitu keinginan, aku tidak akan memaksamu untuk tinggal lebih lama di sini, ucap Dewi Anggrek Bulan sambil menoleh ke arah anggrek emas yang duduk tak jauh darinya. Anggrek emas, ambilkan bungkusan kain biru yang tersimpan di lemari tempat tidurku, perintah Dewi Anggrek Bulan yang membuat Anggrek Emas segera menghormat pada Dewi Anggrek Bulan dan berlalu menuju ke arah kamar tidur sang guru. Tak berapa lama kemudian, murid pertama padepokan Anggrek Bulan itu kembali dengan membawa bungkusan kain berwarna biru. Usai menerima bungkusan kain biru itu, Dewi Anggrek Bulan segera membukanya dan mengambil sepasang kalung dari benang hitam yang berliontin perak dengan ukiran burung Garuda di tengahnya. Ini adalah kalung peninggalan dari Eyang buyutmu yang merupakan warisan dari Eyang Lokapala. Berikan pada kedua putramu agar mereka mengingat jati diri mereka sebagai keturunan Wangsa Isyana. Kelak, jika terjadi perselisihan maka kalung ini akan menjadi juru damai bagi mereka, imbuh Dewi Anggrek Bulan seraya menyerahkan kalung itu pada Panji Watu Gunung. Yuwaraja Panjalu itu segera menerima pemberian Dewi Anggrek Bulan dan menyimpan benda itu di balik bajunya. Usai berpamitan kepada Dewi Anggrek Bulan, Panji Watu Gunung dan keempat istrinya serta seluruh prajurit Panjalu meninggalkan Bukit Lanjar. Dewi Anggrek Bulan mengantar kepergian mereka hingga pintu gerbang padepokan Anggrek Bulan. Mata perempuan itu berkaca-kaca melepas kepergian sang cucu. Rombongan pasukan Panji Watu Gunung bergerak cepat menuju ke arah barat daya. Melewati beberapa wilayah Kadipaten Matahun, mereka akhirnya sampai di ujung barat Kadipaten Matahun yaitu Pakuwon Tamwelang. Tamwelang merupakan Pakuwon yang pernah bermusuhan dengan Pakuwon Watu Galuh yang merupakan salah satu wilayah Kayuwarajan Kadiri, wilayah Kepangeranan Panji Watu Gunung. Karena ingin menghapus perasaan bermusuhan antara Pakuwon Tamwelang dengan Pakuwon Watu Galuh, Panji Watu Gunung berencana memasukkan Pakuwon Tamwelang ke dalam wilayah Kayuwarajan Kadiri. Akuwu Tamwelang terakhir, Tunggul Seta terbunuh dalam peperangan antara Panjalu dan Jenggala, sedangkan keluarga maupun keturunannya memilih untuk menyingkir dari istana Pakuwon Tamwelang, maka perlu diangkat Akuwu baru sekaligus sebagai penanda bahwa wilayah itu masuk ke dalam Kayuwarajan Kadiri. Adipati Matahun yang baru, Maitreya sudah menyetujui untuk memberikan wilayah itu pada Kayuwarajan Kadiri saat Panji Watu Gunung menaklukkan Matahun bersama Maitreya. Rombongan pasukan Panjalu yang berjumlah sekitar 5.000 prajurit menimbulkan kehebohan di kalangan masyarakat Pakuwon Tamwelang. Sepanjang jalan mereka menepi dan membungkuk sebagai tanda mereka telah tunduk pada Panji Watu Gunung. Saat itu perjalanan mereka terhenti karena keributan yang terjadi di jalan menuju istana Pakuwon Tamwelang. Seorang lelaki muda berkumis tipis tengah memisahkan perkelahian antara dua orang lelaki. "Hai, ada apa ini? Kenapa kalian ribut seperti itu?" teriak Tumenggung Ludaka yang segera membuat ketiga orang itu menoleh ke arah sumber suara. Melihat perwira tinggi prajurit Daha dengan ribuan prajurit di belakangnya, tiga orang itu segera menghormat pada Tumenggung Ludaka yang merupakan ujung tombak pergerakan-pergerakan prajurit Panjalu. "Mohon ampun Gusti Perwira, saya sedang memisahkan perkelahian mereka. Mereka bersaudara, berebut harta warisan dari kedua orang tua yang sudah meninggal. Masing-masing merasa punya hak lebih dan tidak ada yang mau mengalah," ujar si lelaki muda berkumis tipis itu dengan penuh hormat. "Jadi begitu masalahnya? Hai kalian, kenapa tidak bagi dua sama rata saja? Bukankah itu lebih mudah?" Tumenggung Ludaka menatap ke arah dua orang lelaki bertubuh gempal yang wajahnya babak belur akibat berkelahi. "Mohon ampun Gusti, itu tidak bisa hamba lakukan. Hamba anak sulung, punya hak yang lebih besar daripada dia yang hanya anak bungsu," ujar si lelaki bertubuh gempal dengan kumis lebat dan tahi lalat besar di pipi kiri. "Kau terlalu serakah Kakang Wondo, bukankah sebagian tanah Tegalan di utara Wanua ini sudah kau jual? Kenapa kau masih ingin membagi tanah pekarangan rumah orang tua kita? Sedangkan sawah 4 bahu kau kuasai,
sementara aku yang hanya mendapat tanah pekarangan, sergah si lelaki bertubuh gempal yang lebih muda. Itu karena harga tanah pekarangan yang kau tempati jauh lebih mahal dari harga sawah dan tegalan yang aku miliki. Pokoknya aku minta bagian dari tanah itu, teriak si lelaki bertubuh gempal yang dipanggil Wondo itu keras. Dasar adik tak tahu diri, kau memang layak aku hajar Karto. Usai berkata demikian, Wondo melompat ke arah adiknya bermaksud untuk memukuli sang adik, namun belum sempat tangan si Wondo sampai, si lelaki muda berkumis tipis itu dengan cekatan menangkap pinggang si Wondo. Kurang ajar. Kau berani bertindak semaumu sendiri di depanku, Wong Tamwelang. Sudah bosan hidup kau rupanya, teriak Tumenggung Ludaka yang merasa tidak dihargai. Saat Tumenggung Ludaka hendak turun dari kudanya, terdengar suara yang membuat semua orang menoleh. Ada apa kalian ribut-ribut? Melihat kedatangan Panji Watu Gunung, ketiga orang itu segera berjongkok dan menyembah pada Panji Watu Gunung. Sembah bakti kami kepada Gusti Pangeran, ujar ketiga orang itu bersamaan. Mereka sedang ribut Gusti Pangeran. Lelaki berbaju biru itu memisahkan perkelahian antara dua saudara yang tengah berebut harta warisan. Mereka berdua sama-sama ingin menguasai harta peninggalan orang tuanya, lapor Tumenggung Ludaka sambil menghormat pada Panji Watu Gunung. Dengan gamblang, Tumenggung Ludaka menjelaskan duduk persoalannya. Hai Kisanak berbaju biru, menurutmu apa yang sebaiknya dilakukan untuk keadilan mereka berdua? Tanya Panji Watu Gunung pada lelaki muda berkumis tipis itu tatapan mata penuh arti. Kalau menurut hamba, sebaiknya seluruh harta dihitung berapa nilainya Gusti. Setelah itu dibagi dua, agar rasa keadilan dirasakan oleh mereka berdua. Jadi kita tidak menghitung luasan lahan yang dikuasai masing-masing orang, tapi kita membagi berdasarkan nilai. Menurut hamba, itu merupakan keputusan paling adil untuk mereka berdua. Gusti Pangeran, ujar si pemuda berkumis tipis sambil menghormat pada Panji Watu Gunung. Yuwaraja Panjalu itu tersenyum mendengar jawaban dari pemuda berkumis tipis. Siapa namamu, hai Kisanak? Tanya Panji Watu Gunung dengan penuh perhatian. Hamba Wikana, Gusti Pangeran, dari Wanua Kitri di wilayah selatan Kadipaten Matahun. Hamba kemari atas ajakan saudara hamba yang ingin berkelana, jawab si pemuda berkumis tipis itu dengan penuh hormat. Baguslah, kau punya pemikiran yang luas. Sekarang kalian semua ikut aku ke istana Pakuwon Tamwelang, titah Panji Watu Gunung yang segera membuat ketiga orang itu menghormat pada sang putra mahkota kerajaan Panjalu. Rombongan pasukan Panjalu segera bergerak menuju istana Pakuwon Tamwelang. Di istana Tamwelang, segera dilakukan pembenahan besar-besaran, mulai dari para prajurit penjaga hingga para pelayan dan dayang istana Pakuwon. Sebagian besar para pangreh praja Pakuwon Tamwelang diisi orang baru yang dipilih oleh Panji Watu Gunung dan para perwira tinggi prajurit Daha termasuk menyelesaikan masalah antara Wondo dan Karto. Marakeh diangkat menjadi Akuwu Tamwelang yang baru. Didampingi Wikana sebagai Dharma Diaksa, usai membenahi pemerintahan Pakuwon Tamwelang yang sempat kacau. Malam itu pasukan Panjalu berencana bermalam di kota dan istana Pakuwon Tamwelang sekalian mengistirahatkan tubuh mereka usai perjalanan jauh dari kahuripan. Seorang perempuan muda yang cantik dengan dandanan dayang istana berjalan dengan gemulai ke arah pintu gerbang istana Daha. 4 orang prajurit penjaga gerbang istana dengan melintangkan tombak mencegat perempuannya itu. Mau kemana kau sore-sore begini, Surti? Tanya seorang prajurit penjaga gerbang yang berjambang lebat. Tatapan mata lelaki itu tertuju pada dada besar perempuan cantik yang berdiri di hadapannya. Surti diutus oleh Ndoro Ayu Retnosari untuk membelikan makanan di pojok pasar itu Kang Marto. Ini disuruh cepat-cepat sampai sama Ndoro Ayu. Beri Surti jalan Kang, jawab perempuan muda yang dipanggil Surti itu dengan genit. Harjo, Sompal, Kampu, kalian jaga pintu gerbang istana ini dengan nyawa kalian. Aku demi Ndoro Ayu Retnosari, akan mengantarkan Surti ke warung makan Nyi Kumbi, perintah lelaki bertubuh gempal dengan jambang lebat itu pada ketiga temannya. Harjo mencebikkan bibirnya,
sementara Sompal dan Kampu mengangguk mengerti. Dua orang itu segera berlalu menuju ke arah utara, ke pasar sore kota Raja Daha. Dasar bajul buntung, sudah beristri dua masih saja gatal lihat daun muda. Kena apes baru tahu rasa, gerutu Harjo dengan bersungut-sungut usai Marto dan Surti tak kelihatan di keramaian jalan raya sore itu. Apa maksudmu Kang Harjo? Kang Marto itu punya ilmu buaya buntung? Tanya Sompal yang memang paling lugu di antara mereka. Kau ini memang goblok atau benar-benar tidak tahu ha? Maksud Kang Harjo, Kang Marto itu suka main perempuan. Padahal istrinya sudah ada dua, sahut Kampu sambil memelototi Sompal yang memasang wajah lugu. Oh begitu ya Kang, ya biarlah Kang dia suka main perempuan. Kalau sudah waktunya berhenti ya akan berhenti dia, jawab Sompal seraya garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Tapi kau tidak tahu, bahwa Surti itu sudah diincar oleh Kang Harjo sejak lama. Tapi Kang Marto seolah tak peduli dengan perasaan Kang Harjo. Suka main serobot lahan orang seenaknya, timpal Kampu yang melirik ke arah Harjo. Pria berkumis tipis itu menekuk wajahnya. Walah, kok apes betul Kang Harjo. Perempuan yang disukainya disikat kawan sendiri. Yang sabar ya Kang, celoteh Sompal yang membuat Harjo mendelik tajam ke arahnya. Kau bisa diam tidak? Kalau masih bernyanyi, akan kuhajar kau, ancam Harjo yang membuat Sompal langsung ciut nyalinya. Kampu berusaha keras menahan tawanya agar tidak terdengar oleh dua temannya itu. Surti berjalan dengan gemulai diikuti Marto yang berjalan di sampingnya sambil terus menatap ke arah dada besar perempuan cantik itu seakan ingin menelan bulat-bulat Surti. Surti, ada yang ingin Kang Marto tanyakan. Marto menjajari langkah kaki Surti. Tanya apa Kang? Langsung saja bicara sama Surti, jawab perempuan cantik itu dengan gaya centilnya. Apa kau sudah punya calon suami? Tanya Marto lagi dengan cepat. Belum Kang, memang kenapa? Jawab Surti sambil tersenyum manis. Mendengar jawaban itu, Marto tersenyum nakal. Pria berjambang lebat itu mengedarkan pandangannya ke arah pasar sore yang masih cukup jauh. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada sebuah rumah kosong yang ada di dekat pasar sore. Dengan cepat, lelaki itu menarik tangan Surti setengah menyeretnya ke sana. Kang Marto mau apa? Tanya Surti yang tidak berdaya menghadapi tarikan tangan Marto yang kekar. Marto tak menjawab, terus menarik tangan Surti dengan kasar. Begitu sampai di tempat yang dia inginkan, Marto melepaskan tangan Surti. Sudah lama aku menyukaimu Surti, sejak kau bekerja di dalam istana Daha, ucap Marto sambil tersenyum simpul. Kang Marto kan sudah punya dua istri, apa masih kurang? Tanya Surti sambil tersenyum genit. Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kau Surti. Aku menginginkanmu, ujar Marto seraya tersenyum penuh arti. Lelaki itu kekar itu berjalan mendekati Surti. Dengan gerakan cepat, Marto langsung memeluk tubuh Surti dengan kasar. Rupanya dia ingin memperkosa Surti di situ. Dengan kasar, Marto mencoba membuka pakaian Surti. Belum sempat menyentuh kemben yang menutupi dada besar Surti, sebuah pukulan keras mendarat di perut Marto. Dis, oh, bajingan, kau ingin mati rupanya, ha, teriak Marto yang terhuyung-huyung mundur ke belakang. Puh, lelaki bangsat sepertimu pantas mati, teriak Surti yang perlahan berubah wujudnya menjadi seorang lelaki berpakaian serba hitam. Marto terkejut bukan main melihat perubahan wujud itu. Siapa kau? Tuding Marto dengan penuh ketakutan. Keringat dingin mengucur membasahi pipinya. Hahaha. Aku adalah malaikat mautmu. Kau sudah mengetahui rahasiaku. Kau harus mati. Seringai kejam tersungging di bibir sosok hitam yang tak lain adalah iblis seribu muka. Jahanam, berani mengancam prajurit Panjalu. Kau harus mampus, teriak Marto sambil menghunus pedang yang tersarung di pinggangnya. Marto segera melompat ke arah iblis seribu muka sambil membabatkan pedangnya. Sret, iblis seribu muka dengan gesit menghindarinya. Lalu dengan cepat menendang perut Marto dengan keras. Buk, auk,
Marto meraung keras saat tendangan itu telak menghajar perutnya. Laki-laki bertubuh gempal itu terjengkang ke belakang. Belum sempat tubuhnya menyentuh tanah, sepasang tangan memegang kepala Marto dan memuntirnya dengan cepat. Klietieh, Marto langsung tewas tanpa sempat berteriak. Hanya dalam 2 gerakan, prajurit penjaga gerbang Istana Daha itu mati di tangan iblis 1000 muka. Usai berhasil menghabisi nyawa Marto, iblis 1000 muka segera berkelebat cepat ke arah utara Pasar Sore, menuju ke sebuah tempat penginapan yang menjadi tempat pertemuan antara dia, Wulupaksi dan Dewi Pedang Hitam. Akan kubicarakan apa yang telah aku lihat di dalam Istana Daha, batin iblis 1000 muka sambil melesat cepat di antara bayang-bayang hitam kegelapan malam yang baru saja turun di kota Raja Daha. Tak lama kemudian, pria itu berhenti di samping sebuah penginapan sederhana. Matanya nyalang ke arah sebuah kamar yang jendelanya tengah terbuka. Dalam satu gerakan cepat, Dadung Awangga alias iblis 1000 muka melesat masuk ke kamar itu. Hup, wuk, jelek, Wulupaksi dan Dewi Pedang Hitam tersenyum tipis melihat kedatangan iblis 1000 muka. Bagaimana Kakang, kau berhasil menyusup ke dalam Istana Daha? Dewi Pedang Hitam menatap wajah iblis 1000 muka dengan tatapan mata penuh tanya. Kau tenang saja, adik Wiru, aku sudah mengetahui semua seluk-beluk Istana Daha. Aku juga sudah menemukan jalan keluar yang aman untuk kita melarikan diri. Sekarang tinggal bagaimana arah pelarian kita begitu berhasil melaksanakan tugas dari Gusti Prabu Alanjung, ujar iblis 1000 muka sambil menyeringai lebar. Ada kepongahan tersirat dari wajah lelaki paruh baya itu. Memang kemampuan ajian malih rupa mampu memberikan perubahan wujud yang sempurna pada iblis 1000 muka. Dia bisa merubah wujud sesuai dengan keinginannya sesuka hati. Selain ajian malih rupa, pendekar golongan hitam dari Gunung Mahameru itu memiliki ilmu kedikdayaan yang tinggi. Sebagai murid pertama dari Begawan Mantiasa, dia memang mewariskan beberapa ilmu kanuragan tinggi dari sang guru. Kemudian Rara Wiru yang berjuluk Dewi Pedang Hitam adalah murid kedua dari Begawan Mantiasa. Perempuan cantik namun menyeramkan itu memiliki ilmu kedikdayaan yang tinggi meski tidak sehebat Dadung Awangga kakak seperguruannya. Lalu Wulupaksi yang terlebih dahulu turun gunung karena tugas dari ayahnya yang merupakan tumenggung di Jenggala, adalah murid ketiga sang pertapa. Di antara ketiga murid Begawan Mantiasa, hanya Dadung Awangga yang menguasai ilmu penyamaran tingkat tinggi, yaitu ajian malih rupa. Karena itu, tugas dari Mapanji Alanjung ini hanya Dadung Awangga saja yang bisa dengan mudah melaksanakannya. Mendengar ucapan Dadung Awangga, Rara Wiru tersenyum simpul. Aku dan Wulupaksi sudah mempelajari tentang tata letak dan arah pelarian yang paling aman untuk kita, Kakang Dadung Awangga. Arah paling aman adalah menuju ke Kayuwarajan Kadiri. Itu adalah satu-satunya jalan darat untuk keluar dari kota Daha tanpa harus menyeberang Sungai Brantas. Dari sana kita bisa ke Seloageng ataupun Matahun, ujar Dewi Pedang Hitam dengan penuh keyakinan. Kita harus bergerak cepat. Wulupaksi, aku baru menghabisi nyawa seorang prajurit penjaga gerbang Istana Daha. Cepat atau lambat peristiwa ini akan memicu terjadinya keributan di kalangan para penjaga istana. Dadung Awangga menatap ke arah Wulupaksi yang sedari tadi hanya diam saja. Kalau begitu, kita bergerak besok sore Kakang. Kalau kuhitung harinya, itu saat kalahnya Prabu Samarawijaya karena pas dengan puput pusernya. Begitu Kakang Dadung Awangga selesai, kita bertemu di timur kota Daha. Akan kusiapkan kuda-kuda terbaik untuk menunjang pelarian kita, ucap Wulupaksi sambil menganggukkan kepalanya. Sepasang iblis hitam dari Mahameru itu bersamaan mengangguk tanda mengerti apa yang dimaksud Wulupaksi. Malam semakin larut, suara burung malam yang bersahutan semakin menambah suasana sepi di penginapan itu. Lepas tengah malam, hujan deras mengguyur kota Dahanapura hingga pagi menjelang tiba di ibu kota kerajaan Panjalu.
Ayam jantan berkokok lantang dari kandang ayam Istana Pakuwon Tamwelang menandakan bahwa pagi telah tiba di pusat kota wilayah baru Kayuwarajan Kadiri itu. Perlahan, sinar matahari pagi mulai menerangi seluruh alam meski terhalang mendung tebal yang menutupi wilayah kota Pakuwon Tamwelang. Panji Watugunung dan keempat istrinya telah selesai berdandan setelah usai membersihkan diri. Hari itu mereka berencana untuk menghadap pada Prabu Samarawijaya untuk melaporkan keberhasilan mereka dalam perang melawan Jenggala. Seorang dayang Istana Pakuwon Tamwelang berdiri di depan pintu kamar peristirahatan dengan patuh. Dengan suara lembut dia berbicara, "Mohon ampun Gusti Pangeran Jayengrana bila hamba mengganggu. Gusti Aku Marakeh menyuruh hamba untuk mengantar Gusti Pangeran Jayengrana ke Sasana Boga karena seluruh punggawa Pakuwon Tamwelang dan para perwira tinggi prajurit Daha sudah berkumpul di sana," ujar sang dayang istana dari balik pintu kamar tidur Panji Watugunung. Tak berapa lama kemudian, terdengar suara langkah kaki menuju ke arah pintu kamar. Keriet, pintu kamar tidur terbuka dan wajah cantik Dewi Srimpi menyembul di sana. Tak berapa lama kemudian Panji Watugunung, Dewi Naganingrum, Sekar Mayang dan Ratna Pitaloka juga mengikuti langkah Dewi Srimpi. Dengan diiringi oleh keempat istrinya, Panji Watugunung segera melangkah menuju ke Sasana Boga Istana Pakuwon Tamwelang. Begitu mereka sampai di sana, seluruh perwira tinggi prajurit Daha dan para punggawa Pakuwon Tamwelang segera berjongkok dan menyembah pada Panji Watugunung. "Sembah bakti kami kepada Gusti Pangeran Jayengrana," ucap semua orang yang ada di ruangan itu dengan hormat. "Berdirilah wahai semua teman seperjuanganku, terima kasih atas penghormatan yang kalian berikan kepadaku," titah Panji Watugunung dengan berwibawa. Mendengar titah Sang Yuwaraja Panjalu, mereka semua segera berdiri dan kembali duduk di kursi mereka masing-masing. Lalu dimulailah acara perjamuan pagi hari itu dengan tenang. Para pelayan menghidangkan pelbagai macam masakan istimewa untuk para perwira prajurit Daha. Gumbrek yang duduk paling ujung satu meja dengan Ludaka, langsung menyambar sate kambing yang terhidang di depannya. "Kali ini aku tidak akan bisa kau tipu lagi, Lu. Aku akan makan sepuasnya," ujar Gumbrek dengan mulut penuh sate kambing. "Siapa juga yang mau merebut jatah makanmu, Brek? Kalau kau kurang, ambil punyaku juga boleh kok, ini masih utuh," ujar Tumenggung Ludaka seraya mendorong pinggan berisi puluhan tusuk sate kambing ke depan demung Gumbrek. "Tumben kau baik Lu, kau sedang tidak demam kan?" tanya Gumbrek seakan tak percaya dengan perilaku temannya. "Enak saja, aku sehat-sehat saja, apa sate kambing segitu masih kurang Brek?" Ludaka menatap ke arah Gumbrek yang terus-terusan menyambar tusukan sate kambing yang ada di depannya. "Tentu saja masih kurang, beberapa hari ini aku hanya makan makanan yang tidak terlalu enak. Andai disuruh menghabiskan semua sate kambingnya, aku masih sanggup," ujar Gumbrek sambil terus mengunyah daging kambing di mulutnya. "Termasuk punya Gusti Pangeran Jayengrana," celetuk Tumenggung Landung yang duduk tak jauh dari mereka berdua. "Kenapa tidak? Aku suka sate kambing," ucap Gumbrek seenaknya. "Coba saja ambil kalau berani," sahut suara seorang perempuan yang membuat Gumbrek langsung menoleh ke arah sumber suara. Sekar Mayang melotot tajam ke arah demung Gumbrek yang membuat perwira prajurit perbekalan itu hampir tersedak makanan. Rupanya Sekar Mayang yang baru mengambil air minum untuk sang suami mendengar obrolan mereka bertiga. Dengan susah payah, Gumbrek menelan sate kambingnya. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.